Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya Nurul Trivija Pateda dan rekan saya Abdul Jalil Ridaladiku akan membahas secara singkat mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Secara definisi, sebuah badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha terbagi atas 7. Yang pertama, perusahaan dagang. Yang kedua, persekutuan perdata. Yang ketiga, perseroan terbatas. Yang keempat, perseroan komanditer. Yang kelima, koperasi. Yang keenam, firma. Dan yang terakhir adalah yayasan. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih dengan modal milik sendiri. Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara khusus mengenai perusahaan perdagangan, karena eksistensinya diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda. Persekutuan perdata atau matskap. Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Keberadaan persekutuan perdata sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut stockholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan. Istilah perseroan menunjukkan kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham. Dan istilah terbatas menunjukkan kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan komanditer atau CV. CV adalah bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberikan modal tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut. Tanggung jawab yang dipikulnya terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan. Koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, cooperation, atau bahasa Belanda, coöperatie. Artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi yang berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan. Firma. Firma berasal dari bahasa Belanda, vennootschap under firma, yang secara harfiah berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Firma adalah kerjasama yang menjalankan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Meskipun anggotanya punya kesatuan nama dalam menjalankan usahanya, namun firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama-sama. Yang terakhir, yayasan. Umumnya, yayasan adalah sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial. Yayasan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha terbagi menjadi 3. Yang pertama, koperasi. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang ketiga, badan usaha milik swasta. Yang pertama, koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 tentang
perkoperasian. Dijelaskan bahwa koperasi bersifat terbuka, demokratis, dan mandiri. Koperasi bisa dibuat oleh badan hukum koperasi. Selain itu, koperasi juga masih bisa didirikan oleh perorangan. Cara kerja koperasi adalah dengan mengumpulkan dana dari anggota. Dana itu akan digunakan untuk membangun usaha. Di masyarakat, keberadaan koperasi cukup membantu menstabilkan kondisi ekonomi. Pasalnya, fungsi koperasi sendiri adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, terkhususnya para anggota di dalamnya. Yang kedua, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara. Bentuk kepemilikan ini dilihat dari keseluruhan saham yang dimiliki negara atau 51% dari total saham perusahaan yang dikuasai oleh negara. BUMN dibentuk demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contoh perusahaan BUMN yang sangat berperan dalam menunjang kehidupan masyarakat adalah PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya. Yang terakhir, badan usaha milik swasta. Kebalikan dari BUMN, BUMS adalah perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta alias bukan negara. Tujuan dibentuknya BUMS adalah demi mendapatkan keuntungan. Di Indonesia, BUMS bisa dimiliki oleh dua jenis orang, yakni milik dalam negeri dan milik asing. BUMS dalam negeri adalah perusahaan yang berdiri dari Indonesia dengan modal yang ditanam oleh orang Indonesia sendiri. Sementara BUMS asing adalah perusahaan yang dimodali oleh orang asing. Jadi kesimpulannya adalah badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia bermacam-macam. Jenis-jenis badan usaha itu terdiri atas perusahaan dagang, persekutuan perdata, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Sementara bentuk-bentuk badan usaha sendiri adalah koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman. Dengan ini, pembahasan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.